Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita setelah sebelumnya kalian belajar tentang materi kultur jaringan. Jadi kultur jaringan itu salah satu pelajaran yang bermanfaat untuk mengembangkan wawasan Anda bagaimana untuk menumbuhkan tanaman atau memperbanyak tanaman dengan memanfaatkan sifat totipotensi pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita ke jaringan hewan. Jadi jaringan pada hewan itu secara garis besar ada 4 ya, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot dan jaringan saraf. Nah, yang mana saja yang akan dibahas? Yang pertama di jaringan epitel ada yang namanya epitel pipi berlapis tunggal. Jadi bukan kita akan perbaikan sedikit bagian konteks katanya. Jadi epitel pipi lapis tunggal. Ya, epitel pipi lapis tunggal. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Hanya saja lapisannya hanya satu. Jadi dia hanya satu saja lurus seperti ini. Kalau ini dia berlapis ya, atau lapis banyak. Ini ada bersusun. Itu namanya lapis banyak. Kemudian ada epitel kubus berlapis tunggal. Yang namanya epitel kubus dia berbentuknya agak kotak. Agak seperti ini. Epitel kubus. Tapi karena lapis tunggal berarti dia hanya satu lapisan atau satu deretan. Biasanya kalau kalian perhatikan susunan batu bata, itu menyerupai epitel kubus lapis tunggal ya. Kalau di sini tertulis berlapis berarti ini tidak tepat. Ya, kalau berlapis berarti dia sudah banyak lapisan, tapi ini hanya lapis tunggal. Kemudian berikutnya ada epitel silindris lapis tunggal. Yang namanya silindris ya berarti dia agak membulat. Menyerupai tabung ya, kaleng. Biasa ada kaleng botol minuman itu silindris. Nah, cuma ini penggambarannya agak kurang tepat. Nah, kemudian ada epitel pipi lapis banyak. Nah, ini tadi dia pipi tapi bersusun seperti ini. Kemudian ada epitel kubus lapis banyak. Dia bentuk dasarnya kotak-kotak seperti kubus tapi bersusun berlapis. Kemudian ada epitel silindris berlapis banyak. Silindris tadi itu dia agak membulat dasarnya. Ya, kemudian lapisan banyak yang namanya epitel silindris berlapis banyak. Kemudian ada epitel transisional. Transisional ini dia ada yang berupa peralihan atau seperti modifikasi atau menyerupai antara silindris dengan kubus atau antara pipi silindris dengan kubus. Makanya disebut dengan epitel transisional. Berikutnya adalah jaringan ikat. Yang namanya jaringan ikat berarti dia menyambung atau mengikat. Fungsinya di sini ada dijelaskan, melekatkan suatu jaringan ke jaringan lain, menyokong atau menunjang organ, melindungi dan memberi struktur pada organ-organ, membentuk darah dan limfa, menyimpan lemak serta mengisi rongga di antara organ-organ. Jadi itu fungsi dari jaringan ikat. Ya. Jaringan ikat itu ada yang berserabut dan ada yang sel biasa atau dia semacam fibroblast.
Yang fibroblast itu biasanya dia kalau jaringan ikat dalam bentuk sel itu ya ada di sel darah putih, ada di sel darah merah, ada di sel lemak ya. Nah, yang pasti dia kalau berdiri tunggal-tunggal baru masuk komponen jaringan ikat pada bagian sel. Kemudian untuk serabut, jaringan ikat terdiri atas serabut kolagen, serabut elastin, dan serabut retikuler. Nanti ada penjelasan khusus tentang itu. Kemudian macam-macam jaringan ikat, ada jaringan ikat biasa dan jaringan ikat khusus. Jadi ada dua, jaringan ikat biasa, jaringan ikat khusus. Nah, selanjutnya nanti akan terdapat juga jaringan ikat penyokong, jaringan ikat penghubung ya, yang tentunya menghubungkan antara jaringan satu dengan jaringan lainnya ya. Kalau kumpulan dari beberapa jaringan, sistem jaringan barulah membentuk yang namanya organ. Saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan di bagian jaringan, macam-macam jaringan ini, karena saya rasa di sini sudah lengkap. Kalian bisa membacanya di materi yang sudah kalian miliki ya. Saya akan lanjutkan di bagian jaringan otot. Nah, secara umum jaringan otot itu hanya ada 3: otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Yang mana otot rangka? Otot rangka disebut juga dengan otot lurik. Namanya otot rangka berarti dia melekatnya atau mendukung rangka ya, rangka tubuh. Bukan cuma di manusia tapi di hewan juga itu ada namanya otot rangka. Disebut juga dengan otot lurik. Kemudian ada otot jantung. Otot jantung ini agak mirip dengan otot lurik. Bedanya kalau otot jantung dia memiliki percabangan. Kalau tadi otot rangka dia tidak bercabang. Kemudian hanya terdapat satu sel ya, hanya terdapat satu sel di tiap luri otot itu. Sedangkan otot jantung lebih dari satu inti sel. Jadi inti selnya yang saya maksud ya. Kalau di otot jantung dia memiliki percabangan dan memiliki lebih dari satu inti sel. Nah, kemudian ada otot polos. Otot polos itu dia berbentuk seperti ini, berbentuk jonjot. Ini bentuk dasar dari otot polos dengan inti satu yang terletak di tengah. Kalau tadi otot jantung dia bercabang dan intinya lebih dari satu. Ini ada 2, ini 1. Kemudian kalau otot luri dia intinya 1 tapi terletak di bagian tepi. Tapi ada juga yang menuliskannya bahwa letak inti dari otot luri itu tidak teratur, ada yang di tengah, ada yang di pinggir, tapi secara umum dituliskan adalah berada di bagian tepi. Nah, dan yang terakhir adalah jaringan saraf. Ini adalah bentuk dasar dari jaringan saraf. Jika ada pertanyaan seperti ini, di manakah terdapat jaringan saraf itu? Maka jawabannya adalah jaringan saraf itu terdapat di seluruh permukaan tubuh. Anda jangan membayangkan bahwa jaringan saraf itu besarnya seperti ini terletak di dalam tubuh Anda. Tidak, tapi dia terdapat di seluruh permukaan tubuh Anda. Makanya kalau kita menyentuh rambut, ya ujung-ujung rambut itu pasti akan terasa bahwa dia tersentuh di situ karena ada jaringan saraf, ada sel saraf, dan bentuk dasar sel saraf itu ya seperti ini. Ada bagian nukleus atau inti selnya, ada bagian badan selnya, ada dendritnya ya, ada dendrit, ada akson atau batang-batangnya, ada selubung mielin di bagian dalam, ada sel squam dia berupa agak seperti tonjolan atau benjolan kecil, ada nodus Ranvier ini sekat-sekatnya, ada cabang kolateral ya, ada ujung-ujung akson yang menerima rangsang, dan ada bongkol sinapsis yang terdapat di bagian paling ujung. Masing-masing ada fungsi tersendiri. Saya kira demikian penjelasan dasar untuk jaringan hewan. Untuk lebih jelasnya
kalian bisa membacanya kembali di bahan belajarnya. Sekian dari saya untuk hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.